Shalom. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali di rumah Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk menaikkan pujian dan syukur kita, penyembahan kita ke hadirat Tuhan. Kita angkat pujian dan mengatakan anugerah terbesar. Namun sebelum itu, sebelum kita menaikkan rasa syukur kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau sampai pada hari ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, Engkau masih menyertai setiap langkah kami, hingga Engkau menuntun kami ke rumah Tuhan. Tiba saatnya pada pagi ini kami mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau persiapkan hati kami, Engkau hadir di tempat ini, supaya pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Juga tak lupa kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin sedang dalam perjalanan menuju tempat ini. Kiranya Tuhan percepat langkah mereka, Tuhan melindungi hingga sampai tempat ini dengan selamat. Juga kami berdoa untuk yang masih beribadah di rumah, kiranya tetap Tuhan ada dan hadir di rumah saudara-saudara kami. Biarlah kami semua bisa merasakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anugerah terbesar yang kita terima, boleh kita terima setiap hari. Sebab kasih-Nya Tuhan, hatinya Tuhan tidak pernah berhenti memberikan kasih-Nya kepada kita. Sebab itu mari kita nyatakan, kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenananmu ya Tuhan, nyatalah dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah-Mu. Angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Kita mau naikkan syukur kita sebab anugerah-Nya yang terbesar bagi kita. Mari katakan, kasih-Mu tiada bertepi. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenananmu ya Tuhan, nyatalah dalam hidupku. Sungguh Kau
lagi rasa syukur kita, sembah kita, sebab kasih-Mu tiada berhenti. Kasih-Mu tiada berhenti, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur
saja yang ditinggikan di tempat yang terpuji. Hanya Engkau saja yang layak dimuliakan Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Segala pujian dan hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Raja di atas segala raja. Selamat kami yang hidup Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biarlah nama Tuhan ditinggikan di tempat ini. Amin. Amin. Siap memuji Tuhan? Amin. Mari kita angkat pujian yang mengatakan bersyukurlah kepadanya. Kita bawa pujian kita bawa sembah kita. Sebab Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Kami melihat Tuhan. Haleluya. Sebab Dia Raja bertata di atas segala raja. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi-Nya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, kasih dan keselamatanku, yang menolongku, yang menghidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerah-Mu, Bapa terusan mulia. Maksudlah kekuatan-Mu, menyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertambah Tuhan Rajaku. Amin. Haleluya. Kita akan bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi-Nya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, masmur dan keselamatanku, yang menolongku, yang menghidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerah-Mu, Bapa terusan mulia. Maksudlah kekuatan-Mu, menyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertambah Tuhan Raja. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerah-Mu, Bapa terusan mulia. Maksudlah kekuatan-Mu, menyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertambah Tuhan Rajaku. Santap Tuhan, Kau Tuhan Rajaku. Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Tuhan kekuatan dan makhluk Tuhan. Haleluya. Masih mau puji Tuhan saudara? Amin. Mari kita katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan yang layak dipuja. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala
saatnya kita akan memberikan persembahan yang pertama. Kita persiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita angkat pujian ini lagi dengan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Selanjutnya kita akan persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau lebih dekat lagi dengan Tuhan. Sebab Allah adalah sumber pengharapan dalam hidup kita. Dia memberikan ketenangan, Dia memberikan kelegaan bagi hati kita. Mari kita nyanyikan dengan sungguh, hanya dekat Allahku. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Padamu, hanya dekat kekuatan baru, Kaulah
kami boleh menikmati kebaikan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Setelah sepanjang 6 hari kami berlelah-lelah dengan aktivitas kami, dan pada hari ini segarkan kami kembali Tuhan. Lewat pujian, lewat penyembahan, dan bahkan lewat firman Tuhan pada pagi hari. Kami mau menerima firman-Mu apa adanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Puji Tuhan. Sehat semua ya. Mestinya hari ini istri saya yang menyampaikan firman saudaraku. Tapi hari Jumat yang lalu ada sedikit musibah ya. Waktu saya pulang dari kremasi pelayanan, lalu saya sempat ke kantor sebentar ya, karena sudah lama kantor itu tidak saya jenguk. Setelah corona datang, kemudian kantor itu juga direnovasi sehingga belum sempat sana. Setelah saya ngantor beberapa saat kita makan, ngomong-ngomong sebentar, kita mau pulang lagi. Istri saya ingin ke kloset, saya ke kloset dulu ya. Saya tunggu 10 menit, 15 menit kok nggak keluar, apa kekunci atau apa. Saya telepon nggak diangkat, nggak tahu ya setelah itu dia kepleset dari lantai 2 di tangga itu setelah itu. Jadi kantor itu ada 3 lantai, dari lantai 2 hanya beda 1 trap ya. Jadi seperti ini, mungkin dia pikir ini udah trap terakhir kali ya. Nggak tahu masih ada 1 sebenarnya. Masih ada 1. Dan itu nikung ya. Kakinya keplitet seperti ini. Saya masih belum sadar itu kok lama bener ini. Setelah dia sampai ke mobil baru dia tahu, dia cerita seleo. Ya. Setelah itu musibah itu tidak mengenal siapa orangnya, tidak mengenal waktu. Kalau sudah kena ya kena. Kita sudah berdoa, kita sudah minta Tuhan pimpin baik saat berangkat dari Bogor ke Sinar Kasih, ke Cilincing, dari Cilincing kemudian juga berdoa untuk pulang. Tapi ternyata seperti itu. Hanya saya berpikir positif saja. Berpikir positifnya seperti ini. Istri saya ini untuk beberapa hari ini memang nggak mau istirahat terus. Banyak hal yang dikerjakan dari pagi sampai sore, bahkan malam juga. Kadang-kadang saya juga ada ingatkan istirahat, ya istirahat. Tapi mungkin juga modelnya dia seperti itu. Ditambah lagi ada jemaat yang sudah lama yang meninggal, sehingga dia juga persiapkan ini persiapkan itu. Dan akhirnya yaitu hari Jumat yang kena ya, jadi Jumat sore di Uhud, Jumat malam lah di Uhud, kemudian sampai sekarang masih sedikit bengkak dan menunggu pemulihan ya. Dan saya bilang udah istirahat saja, memang disuruh istirahat ya istirahat saja ya, istirahat benar-benar istirahat ya istirahat ya. Puji Tuhan juga anak-anak juga sudah selesai sekolah, sudah libur, jadi kegiatan juga nggak terlalu banyak ya. Setelah itu kita belajar memandang bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu tetap baik buat kita. Sekalipun mungkin kita mengalaminya kok seperti ini ya. Habis pulang pelayanan masuk ke seleo. Tapi nggak apa-apa. Kalau nggak seperti itu nggak bisa istirahat dulu ya. Masih muter seperti itu ya. Ya biar dia istirahat. Ya. Pagi ini saya akan bicara mengenai tidak ingat. Minggu yang lalu atau kapan tidak mau ya, tidak mau judulnya. Tapi pagi ini tidak ingat itu jangan diartikan pelupa ya, pelupa. Tidak, ini tidak ingat versi yang lain. Baik, saya akan baca 1 ayat untuk meneguhkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dari Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbar,
akan menjadi seperti bulu domba. Ya. Saya baca satu lagi, Yeremia pasal 31 ayat 34c. Yeremia 31 ayat 34c. Ya. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka, tidak lagi mengingat dosa mereka. Baik, saudaraku. Seperti ini. Ada seorang pria yang sedang galau hatinya. Tapi tiap hari dia mendengar di sebelah rumahnya ada seorang ibu yang dia tahu itu sudah berumur. Selalu berdoa pagi, siang, sore, malam. Dan waktu dia mendengar ibu ini berdoa, dia merasakan sepertinya ibu ini bercakap-cakap dengan bapaknya, dengan sahabatnya begitu luas. Seperti tidak ada jarak. Seperti saudara dan saya kalau bicara. Seperti saudara dengan istri saudara dengan bicara. Seperti suami dengan istri kalau bicara. Seperti anak dengan orang tua kalau bicara. Begitu luas, begitu akrab. Dan suara ibu yang berdoa itu terdengar oleh seorang pria yang di sebelah rumahnya ini. Dia pengen ketemu dengan ibu ini. Ya karena ini orang baru, saudara. Pria ini orang baru tinggal di situ. Dia ingin bertemu dengan seorang ibu yang setiap saat berdoa dengan suara yang begitu indah, dengan suasana yang kelihatannya begitu akrab dengan Tuhan. Dan pagi itu dia datang, dia ketuk rumah ibu tua ini. Permisi, kok nggak ada suaranya? Permisi Bu. Tiba-tiba dia mendengar seperti ada langkah yang menuju ke pintu. Dan betul, pintu dibuka dan seorang ibu tua ada di depannya. Lalu sang pria ini berkata kepada ibu, Bu, boleh ngomong-ngomong sebentar? Oh boleh. Bapak yang tinggal di sebelah ya? Ya Bu, saya warga baru di sini. Boleh masuk, silakan masuk. Lalu pria itu masuk ke rumah ibu itu, silakan duduk. Lalu ibu itu bertanya kepada pria ini, minum teh ya, saya buatkan. Boleh? Lalu bercakap-cakap, kenalan. Si pria ini memperkenalkan diri, namanya siapa, asalnya dari mana. Dan dia buka diri bahwa dia belum berkeluarga sekalipun sudah berusia. Belum berkeluarga sekalipun sudah berusia. Sambil minum teh, si pria ini bertanya kepada si ibu, saya sering dengar ibu berdoa. Dan saya dengar ibu begitu akrab menyapa Tuhan ibu. Saya dengar sekali. Bolehkah saya bertanya kepada ibu dan menitip sesuatu? Lalu ibu ini menjawab, kira-kira apa yang kamu titipkan? Saya selalu berdoa memang, habis bagaimana usia saya sudah tua, kerjaan saya juga harus hanya mendoakan saja, mendoakan teman-teman, mendoakan jemaat, mendoakan pendeta, mendoakan gereja, mendoakan banyak hal. Itu pekerjaan saya karena sudah tua, juga sudah tidak banyak kegiatan. Kira-kira apa yang kamu titipkan? Lalu sang pria ini ngomong, boleh saya titip satu saja kepada Tuhan yang ibu panggil setiap saat saya dengar. Oh, boleh? Apa kira-kira? Begini Bu, saya ini juga orang Kristen sebetulnya. Ya, dulu saya orang nggak karu-karuan. Waktu muda saya begitu rusak. Saya sempat terima Tuhan. Saya minta Tuhan Yesus ampuni dosa saya dan saya mau berubah. Tapi sudah 1,5 tahun saya jarang ke gereja. Lalu hati saya mulai gelisah. Dan saya mau bertanya tapi malu. Lalu saya tanya kepada ibu, titip kalau ibu berdoa,
tanyakan kepada Tuhan, kira-kira dosa apa waktu saya muda yang Tuhan paling ingat? Hanya itu sudah titipan. Dosa yang paling diingat Tuhan yang saya lakukan waktu muda, dosa yang mana? Jangan-jangan saya lupa untuk menyebut saat saya bertobat. Saudaraku, ini pertanyaan yang konyol sebenarnya, aneh. Semestinya dia bisa tanya langsung kepada Tuhan, kan? Tapi dia merasa nggak percaya diri. Kalau dia tanya kepada ibu itu, titip saja satu saja. Kira-kira dosa apa waktu saya muda yang paling diingat Tuhan? Baik, nanti saya tanyakan kepada Tuhan kalau saya berdoa. Saudara, mungkin saudara juga tanyanya bersama, ya. Kira-kira Tuhan masih ingat dosa yang paling kita lakukan, yang waktu kita paling saat di situasi yang gak karu-karuan, itu dosa yang mana ya? Kita pernah mungkin mengalami masa-masa yang suram dalam kehidupan kita. Kita mungkin pernah kepleset, kita mungkin pernah jatuh, dan kita sudah mengatakan kepada Tuhan, ampuni dosa saya. Tapi mungkin ada hal yang masih membuntuti dan membuat perasaan saudara nggak tenang. Kira-kira dosa mana ya yang diingat Tuhan waktu saya muda? Lalu pria ini pulang, dan beberapa hari kemudian dia datang lagi ke ibu ini. Seperti biasa, ibu bukakan pintu, kemudian menyilahkan tamunya itu masuk dan dibuatkan teh. Silakan minum, nak. Ada apa lagi kira-kira? Itu Bu, beberapa hari yang lalu kan saya pernah titip pesan ke ibu, kira-kira dosa mana yang Tuhan paling ingat waktu saya muda? Oh iya, saya sudah tanyakan kepada Tuhan, dan Tuhan jawab, gak ingat. Tuhan jawab, gak ada yang diingat. Mungkin ibu salah mengartikan pertanyaan saya. Dosa mana yang Tuhan paling ingat waktu saya muda? Sekali lagi ibu ingin jawab, Tuhan gak ingat. Sekali lagi, Tuhan gak ingat, nak. Saya sudah tanya ke Tuhan, Tuhan gak ingat. Itu persis di kitab Yeremia. Yeremia pasal berapa tadi? Pasal 31 ayat 34. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Tuhan gak akan ingat lagi dosa yang pernah kita lakukan, asal kita mau datang kepada Tuhan dan kita menyerahkan hidup kita, kita minta ampun, bertobat. Jawabannya Tuhan gak ingat lagi. Seburuk apapun masa lalu kita, sehitam apapun masa lalu kita, sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, saat kita datang kepada Tuhan, kita berlutut minta ampun. Darah Kristus menutupi, dan Tuhan berkata, aku gak ingat lagi. Jadi kalau saudara merasa dibuntuti rasa bersalah, kalau saudara bertanya kepada Tuhan, Tuhan jawab, aku gak ingat lagi dosamu masa lalu. Karena kita sudah minta ampun kepada Tuhan, dan Tuhan tutup dengan darah Kristus sehingga dosa itu gak terlihat. Luar biasanya Tuhan kita. Kalau manusia seringkali mengingat kesalahan orang lain, sampai mati juga bisa diingat. Kebaikannya gak pernah diingat. Ya kan? Baik 10 kali, kepleset 1 kali, yang diingat yang keplesetnya. Menolong 100 kali, nggak menolong 1 kali, yang diingat nggak menolongnya. Itu manusia.
Kita seringkali mengingat kelemahan orang lain, kita seringkali mengingat keburukan orang lain, kita seringkali mengingat dosa orang lain. Sementara kebaikan yang dia lakukan, kita nggak mau mengingat. Kita merasakan betapa banyak Tuhan menolong kita ketika sekali Tuhan gak kabulkan doa kita. Itu yang seringkali kita ingat. Tapi pagi hari ini saya mau kembali mengingatkan pada saudara, kita ini hampir semuanya punya masa lalu yang tidak baik. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun, kita jujur kepada Tuhan, maka sekarang kalau sudah tanya lagi, Tuhan berkata, aku tidak pernah mengingat dosa dan kesalahan lagi. Itu yang membuat kita berani melangkah ke depan. Oh, sang pria tadi merasa tenang dan lega, mendapat jawaban dari seorang ibu yang suka berdoa kepada Tuhannya. Dan Tuhan berkata, aku gak ingat lagi. Saudaraku, kalau Tuhan gak mau mengingat kesalahan dan dosa kita, apa dasarnya kita mengingat terus kesalahan kita masa lalu? Kalau Tuhan gak pernah mau mengingat lagi kesalahan kelemahan dosa kita masa lalu, kenapa kita mau mengingat dosa dan kesalahan kita masa lalu? Itulah kesalahan kita, sehingga membuat ada banyak orang Kristen yang dibuntuti rasa kesalahannya, rasa dosanya, padahal Tuhan berkata, aku gak ingat lagi. Tuhan tidak pernah mau mengingat lagi dosamu dan dosaku, karena kita sudah pernah minta ampun sama Tuhan, dan kita gak pernah lagi mau mengulangi dosa kita masa lalu. Setelah ingat tentang Daud, dia membunuh Uria panglimanya dengan cara yang licik, agar Daud bisa mengambil istri Uria namanya Bathsheba. Karena dia seorang raja, dia punya kuasa. Tapi supaya orang lain tidak tahu cara liciknya Daud, maka dia buat sebuah perencanaan. Uria ditempatkan dalam peperangan di garis yang paling depan. Saudaraku, apakah Uria tidak tahu? Uria sudah tahu bahwa Daud suka sama istrinya. Uria sudah tahu bahwa Daud diam-diam sering datang ke rumahnya ketika dia tidak ada. Dan ketika Uria ditempatkan di garis yang paling depan dalam sebuah peperangan, Uria juga sudah tahu. Tapi tetap dia laksanakan tugasnya dengan baik. Dan Alkitab mencatat Uria mati dalam peperangan. Lalu Daud mengambil Bathsheba, istri Uria, menjadi istrinya. Daud tetap jadi raja. Gak ada orang yang tahu. Uria sudah tahu, tapi dia sudah keburu mati. Hanya Daud dan Bathsheba. Daud tetap jadi raja, memerintah Israel, dan Israel tetap aman. Tapi dalam hati Daud, dia tidak ada ketenangan. Dosa sekecil apapun kalau disembunyikan akan membuat hati tidak tenang. Daud masih bisa berketawa, Daud masih bisa memerintah, Daud gak kekurangan apa-apa, hartanya bertambah, pasukannya tambah kuat. Tapi dari dalam hati yang paling dalam, dia merasa tidak tenang. Sampai suatu kali seorang nabi sederhana namanya Nathan menegur Daud. Baru Daud sadar bahwa perumpamaan yang disampaikan oleh Nathan itu tertuju padanya.
Lalu Daud menangis meronta-ronta. Dia sobek jubahnya, dia taruh abu di kepalanya. Tanda duka cita, tanda kesedihan dan pertobatan yang sangat dalam. Dan ketika Daud mengadu kepada Tuhan, maka Tuhan ampuni dan Tuhan pulihkan. Saudaraku, Tuhan pernah berkata kepada Daud, tidak ada hambaku yang lain sebaik hambaku Daud. Kata-kata ini diucapkan Tuhan kepada orang yang pernah berdosa berat. Ngambil istri orang, licik sudah ngambil istri orang salah, bunuh suaminya sekalian salah, double. Tapi toh ketika Daud bertobat, menangis datang kepada Tuhan minta ampun, setelah ditegur oleh seorang nabi yang sederhana, Tuhan berkata, tidak ada satu orang hambaku yang aku kenal selain dia. Jadi artinya Tuhan tidak melihat lagi dosanya Daud. Ketika Daud minta ampun bertobat kepada Tuhan. Ya saudaraku, Tuhan sudah mengampuni saudara dan saya. Tuhan berkata, aku nggak ingat lagi. Dan kalau Tuhan berkata, aku nggak ingat lagi, ya saudara jangan ingat-ingat terus masa lalu saudara. Nengok ke belakang, dulu saya seperti ini. Nggak boleh saudaraku. Itu sama saja saudara tidak menghargai Tuhan yang tidak mau mengingat dosa saudara dan dosa saya. Mari kita maju ke depan, ya. Setiap lembar, setiap hari yang baru itu lembar yang baru dan kita harus isi dengan hal yang baik dan benar. Lalu di kitab Yesaya tadi kita katakan seperti ini. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumber, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, saudara, luar biasa kan? Tuhan tidak pernah mengingat lagi dosamu dan dosaku, bahkan dosa yang dulunya merah seperti kirmisi akan diubah menjadi apa? Putih seperti salju. Saudaraku, kirmisi itu pewarna yang warnanya merah tua. Pewarna itu diambil dari getah ulat. Ulat yang tinggal yang ada di Timur Tengah, bukan ulat yang kita temuin. Getah ulat diperas, warnanya merah tua, dan itu sulit untuk berubah. Itu kirmisi. Kirmisi itu warnanya merah tua, diambil dari zat warna yang keluar dari getah ulat Timur Tengah. Begitu merah tua dan begitu kuat warnanya, sehingga tidak mudah luntur dan tidak mudah berubah. Lalu kesumba itu diambil dari cangkang siput. Bukan siput sini ya. Ini kan awalnya semua di Timur Tengah semuanya. Cangkang siput dirembukkan, keluar warna merah. Ini merah muda, kalau kirmisi merah muda. Oh, bukan, kalau kesumba itu merah muda, diperas, kemudian kain itu dicelupkan 2 kali. Dicelup sekali, diangkat, dicelup sekali, dan kain warna apapun akan berubah menjadi merah muda. Itu kesumba. Kesumba itu juga artinya kirmisi, bukan kirmisi. Kesumba itu artinya gigi dan tumbuh. Gigi dan tumbuh. Itu kesumba dalam bahasa aslinya. Jadi kalau kita lihat
Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, sulit berubah, sulit luntur, nggak mudah warnanya berubah. Tapi aku akan rubah menjadi putih seperti salju, kata Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, dicelup 2 kali, double kesalahannya, double dosanya, saudara. Ya. Dan yang dicelup itu biasanya dipakai itu bulu domba. Bulu domba dicelup di getah atau di remuan cangkang siput tadi yang warnanya merah muda. Di mana artinya gigi dan tumbuh. Itu diartikan dosa itu seperti gigi dan tumbuh. Dosa itu enggak diam. Dosa itu seperti gigi yang terus bertumbuh. Kalau orang berdosa, kadar dosanya tidak berhenti hanya sampai di situ, enggak. Kadar dosanya semakin lama semakin berat, semakin berat, semakin berat. Tindakan dosanya semakin lama semakin tinggi dan semakin tinggi, semakin tinggi. Itu orang berdosa. Orang yang berdosa tidak akan sanggup mengubah warna merah tua atau merah muda menjadi putih, enggak sanggup. Karena double dicelupkan 2 kali. Gak ada usaha manusia pun yang sanggup merubah yang warnanya merah seperti kirmisi, yang warnanya seperti kain kesumba menjadi putih, gak akan bisa. Begitu kuat dan dosa itu tumbuh seperti gigi. Bayangin, jadi kalau orang berdosa itu kadar perbuatannya, dosanya itu semakin lama semakin berat. Awalnya korupsi 100.000, nggak ketahuan ya. Dia nggak akan pernah lagi korupsi 100.000, nggak akan naik lagi. Korupsi 200.000, nggak ketahuan, ambil lagi. Semakin lama semakin besar, semakin besar. Gigi dan tumbuh. Saya pikir benar juga. Orang yang berdosa itu dosanya kadarnya semakin lama semakin berat. Dan dia nggak bisa lepas dari cengkraman dosa yang dia lakukan. Hanya darah Kristus saja yang sanggup mengubah yang merah seperti kirmisi menjadi putih seperti salju. Yang merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Kalau kain yang terbuat dari wol itu diambil dari bulu domba, dicelupkan ke warna merah dan 2 kali lipat, 2 kali dicelupkan, itu sulit untuk berubah. Itu wol, bukan kain-kain seperti ini. Kain seperti ini paling sebulan juga ada udah luntur, ya, udah luntur apalagi murah, ya, sebulan luntur. Tapi kalau dicelupkan di kain kesumba atau kain kirmisi, tidak akan pernah pudar warnanya. Jadi dosa itu tidak akan pernah hilang kalau tidak diselesaikan. Masalahnya manusia nggak bisa selesai, tapi itu saja. Makanya perlu seorang penolong, juru selamat, dan itulah Yesus Kristus. Aku tidak mengingat lagi dosamu. Waduh. Untung kita ini kenal Tuhan, untung kita ini terima Tuhan Yesus. Kalau tidak, dosa kita ini akan tumbuh dan mencengkeram terus, tumbuh dan terus tumbuh. Gak berdaya kita terhadap dosa. Tubuh itu lemah. Paulus pernah berkata, apa yang aku inginkan perbuat baik, justru sebaliknya yang aku lakukan. Itu manusia inginnya berbuat baik, janjinya. Ya Pak Pendeta, minggu besok saya ke gereja. Saya itu dapat janji banyak, minggu besok saya ke gereja. Pas minggu ya ada masalah. Ya Tuhan tahulah, Tuhan maklum. Sampai minggu depannya gitu, berdoa kepada Tuhan, saya sudah lama nggak ke gereja, saya pengen ke gereja lagi. Satu malam ada masalah, nggak berhasil lagi. Gitu terus, apa yang diinginkan baik dia lakukan, justru sebaliknya yang terjadi.
dosa itu tumbuh dan mencekram. Dia warnanya merah seperti kain kesumba dan kirmisi, dan tidak ada yang sanggup mengubah menjadi putih kecuali darah Yesus yang bisa mengubah dari merah seperti kirmisi menjadi putih seperti salju, yang merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi kalau saudara tanya dosa mana yang Tuhan belum ampuni waktu lalu, jawabannya pasti Tuhan berkata apa? Aku tidak ingat. Pendek jawabannya terus, aku tidak ingat. Wah, senang saya. Ya, Tuhan gak ingat kesalahan saya, Tuhan gak ingat dosa masa lalu saya. Tuhan sudah ampuni yang dulunya merah seperti kirmisi diubah menjadi putih seperti salju. Yang dulunya merah seperti kain kesumba diubah menjadi putih seperti bulu domba. Sehingga saya bisa berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudaraku, kita semuanya sudah diampuni Tuhan, ditebus dengan darah Kristus. Kalau dia berkata aku gak ingat lagi dosamu, itu artinya saudara jangan mengingat lagi dosa saudara. Tuhan sudah ampuni. Sekarang Tuhan berikan kesempatan kita untuk melangkah lebih baik ke depan, memperbaiki hal-hal yang dulu pernah salah. Kita perbaiki sedikit demi sedikit dan minta campur tangan Tuhan menolong, menopang kita. Kalau Tuhan berkata aku gak ingat kesalahanmu, maka saudara jangan pernah ingat lagi kesalahan pasanganmu. Loh iya tuh, Tuhan gak ingat kesalahan kita, kalau kita ingat kesalahan pasangan kita yang dulu. Enggak usah, enggak boleh. Sudah, lupakan. Yuk sekarang maju. Yuk sekarang buat yang baru, barat yang baru. Yuk kita sekarang melangkah dengan Tuhan bersama-sama. Amin saudaraku. Mari kita menyongsong hari depan yang jauh lebih baik bersama-sama dengan keluarga kita di dalam iman yang berkata aku sudah diampuni Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Betapa bersyukurnya kami punya Tuhan. Bukan saja yang bisa memelihara kami, menyertai kami, tapi Tuhan yang sudah mati buat kami. Yang tidak mau mengingat lagi akan dosa dan kesalahan kami masa lalu. Yang Tuhan sudah ganti hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami berani melangkah ke depan dengan memandang panggilan Tuhan di depan kami. Kami tidak mau menengok ke belakang apalagi mengingat masa lalu kami. Tapi kami mau memandang ke depan, ada Tuhan yang siap menunggu kami di depan. Dan kami akan melangkah bersama-sama dengan Tuhan, dengan membawa keluarga kami, untuk menyongsong hari depan yang jauh lebih baik. Karena kami sudah diampuni Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti Tuhan tidak mengingat dosa kami, maka ajar kami untuk tidak mengingat dosa teman kami, sahabat kami, bahkan pasangan kami. Dibasuh kami dengan darah Kristus, diberi kekuatan dan kuasa untuk kami melangkah bersama-sama. Dan bersama dengan Tuhan kami lakukan perkara-perkara yang ajaib dan besar. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkat mengalir buat kami semuanya. Baik yang hadir di tempat ini, baik juga yang akan melihat tayangan ini. Tuhan memberkati. Amin. Saya serahkan kembali. Itu perlu saya masukkan. Amin. Kita berdiri sekali. Kita akan tutup berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan memberkati setiap kami yang hadir. Firman Tuhan yang sudah mereka dengar tertanam dalam hati mereka, dan itu yang mereka pegang menjadi kekuatan dalam mereka melangkah hari demi hari bersama dengan Tuhan. Berkati juga pelayan Tuhan hari ini yang sudah melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka
Bahkan mereka diberkati dengan pelayanan mereka sendiri. Dan itu yang membuat mereka semakin suka melayani Tuhan. Dan Tuhan semakin disenangkan. Kami juga berdoa bila tayangan YouTube ini juga akan memberkati siapapun juga yang akan melihat. Dan Tuhan juga menjangkau mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Setelah kami kembali dari tempat ini, Tuhan, mungkin ada jemaat yang akan bekerja. Tuhan berkati mereka dalam pekerjaannya. Tuhan lindungi dan Tuhan jagai. Ada yang pergi keluar kota, Tuhan juga tolong serta lindungi mereka perjalanannya, berangkat maupun pulang. Ada yang menikmati kebersamaan dengan keluarga, Tuhan juga berkati. Biarlah kasih Tuhan bisa mereka alami bersama-sama. Terima kasih Tuhan, berkati sekali lagi seluruh usaha pekerjaan jemaat-Mu, jemaat-jemaat yang sedang membuka usaha baru, yang sedang merancangkan usaha baru. Kiranya Tuhan yang penuh kuasa yang mengasihi kami, Tuhan yang akan membuka jalan, Tuhan yang akan membuat jalan, sehingga pada waktunya setiap jemaat-Mu bukan saja memperoleh pekerjaan, tapi memperoleh mujizat dari Tuhan. Tuhan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau pulang, Tuhan memberkati kami. Jemaat yang terkasihi, mari kita pulang bersama-sama dengan damai, sejahtera dan sukacita Tuhan, dengan membawa berkat, kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan membimbing kita, menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Memuji kebesaran Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Biarlah keajaiban Tuhan saudara dan saya alami. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.